Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan video koneksi antar materi terkait modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur auf der Heide. Hai, berjumpa lagi dengan saya Kartika Ayu Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajar peserta didik. Kepedulian pada peserta didik dalam memperhatikan kekuatan dan kebutuhan peserta didik menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu: yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua memetakan dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mengundang anak untuk belajar, dan yang keempat adalah melakukan manajemen kelas yang efektif, serta yang kelima adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Dalam menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi, guru juga harus mengetahui 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu diantaranya kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid atau motivasi, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajarannya. Dalam hal ini, guru harus memiliki penilaian pengetahuan awal murid, mengetahui apa yang sudah murid ketahui, dan di mana murid berada. Hal ini dilakukan agar guru dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua adalah minat belajar murid, yaitu merupakan sebagai kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu hal. Minat belajar siswa merupakan aspek kepribadian yang menggambarkan adanya kemauan, dorongan yang timbul dari dalam diri individu untuk memilih objek yang sejenis. Sebagai guru, hendaknya dapat menciptakan suasana pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat belajar murid. Hal ini sangat penting agar murid senantiasa melibatkan dirinya secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profiling peserta didik atau disebut juga profil belajar merupakan data seputar karakteristik setiap siswa yang akan mempengaruhi gaya, cara, dan kebiasaannya dalam belajar. Mengetahui profiling peserta didik membantu guru untuk menentukan cara agar siswa dapat memahami konsep, materi, dan menguasai keterampilan baru sesuai dengan profil belajarnya. Profil belajar murid ini dapat dilihat dari segi gaya belajar, yaitu ada 3 jenis gaya belajar: auditori, visual, dan kinestetik. Selain gaya belajar, lingkungan sosial dan budaya juga ikut berperan dalam menentukan karakteristik murid. Kemudian kecerdasan majemuk, di mana setiap murid memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, juga turut melengkapi keberagaman profil belajar murid. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran, berdiskusi dengan guru sebelumnya,
membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan optimal karena dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru berusaha melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodir perbedaan kebutuhan masing-masing murid. Terdapat 3 aspek dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya, yaitu misalnya gaya belajar visual, auditori, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Penerapan diferensiasi konten ini dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian materinya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara atau proses yang berbeda. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran yang menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk, di mana diferensiasi produk yaitu berupa tagihan yang kita harapkan dari peserta didik dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memilih produk apa yang diminatinya. Penjelasan produk tidak harus selalu dalam bentuk laporan tertulis. Siswa dapat menjelaskan produk dalam bentuk visual seperti video presentasi, foto dokumentasi, ataupun dalam bentuk audio seperti voice note tergantung minat siswa. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Nah, berikut ini merupakan penjelasan keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain yang telah dipelajari. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda dan berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dapat sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, yaitu keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sebagai guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid dan menyelenggarakan pembelajaran yang merdeka. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Dan berikut ini merupakan keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1, di mana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam usaha mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya adalah keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, harus dibentuk kesepakatan dalam bentuk keyakinan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Semangat tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.